Ya, puji nama Tuhan. Silahkan duduk, jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, hari Minggu yang lalu atau 3 hari yang lalu ya, hari Minggu kita sudah beribadah dalam rangka memperingati hari Pentakosta. Ya, memperingati hari Pentakosta. Ya, Pentakosta waktu zaman Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel merayakannya ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Ya, Tuhan sudah memimpin menyertai, kemudian juga mereka telah mendapatkan firman Tuhan atau perkataan Tuhan khusus 10 hukum dari Nabi Musa. Bahkan mereka merayakannya secara tradisi, begitu ya. Nah, kemudian waktu zaman rasul-rasul, ya sesuai dengan janji Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada ke-12 muridnya, bahwa ketika dia naik ke sorga, 10 hari setelah dia naik ke sorga, dia akan mencurahkan Roh Kudusnya, begitu ya. Murid-muridnya harus menunggu selama 10 hari dengan bertekun, dengan bersehati, dan dengan berdoa, begitu ya. Nah, minggu kemarin saya sudah mengkhotbahkan atau menyampaikan isi khotbah Rasul Petrus, begitu ya. Nah, apa yang Petrus sampaikan, yakni berita Injil Yesus Kristus, begitu ya, yang jelas, begitu ya. Berita Injil Yesus Kristus yang disampaikan dengan memakai nama, begitu ya, 16 bahasa atau 16 bangsa bahasa orang-orang yang hadir. Jadi artinya bahwa orang-orang yang terdiri dari 16 suku bangsa itu dapat mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus tentang firman Tuhan, begitu ya. Nah, sehingga membuat mereka sebagian percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, memberi diri mereka dibaptis, malah menjadi anggota gereja di Yerusalem pada waktu itu, begitu ya. Nah, walaupun ada yang menyindir dan lain sebagainya, itu biasa, begitu ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sama ya, tapi dengan judul yang berbeda dan garis besar yang berbeda, begitu ya. Mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 37. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 37. Silahkan bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ya. Mari lihat Alkitabnya atau bisa melihat ke layar, begitu ya. Kita baca bersama-sama sampai berakhir di ayat 37. 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah. Yang hakku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan, membunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia
karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata, aku pandang kepada Tuhan, karena ia sendiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu kita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu, Bapa, ia telah mati dan dikuburkan, dan kubur pada kita sampai. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan kami adalah satu. Dan sesudah demikian ia tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus dijanjikan itu, maka dicurahkannya lah apa lihat dan dengar. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sendiri berkata, Allah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah yang kamu salibkan itu menjadi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka kepada Petrus, rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, terima kasih. Sampai yang berbahagia adalah orang yang membaca firman ini dan lakukan kehidupannya. Wahyu 1 ayat 3 menuliskan dan mengatakan di situ. Nah, tentu bagi kita orang-orang Kristen ya, puji nama Tuhan, khususnya kita pada malam hari ini yang baru saja bagian Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 37 ini. Tuhan, setelah dibaca, saya baca kemarin judul ya yang akan kita bahas pada malam hari ini, kebaikan Allah bagi umatnya, atau kebaikan Tuhan Yesus hambanya, atau khususnya Rasul Petrus dan teman-temannya pada waktu itu. Yang dikasihi, setelah kita merenungkan bagian firman ini, pasti timbul dalam hati kita pertanyaan ya, apa kebaikan Allah bagi umat? Kebaikan Allah itu dalam kehidupan umatnya atau kita sebagai orang. Nah, saya ingin menyampaikan 3 bagian ya. Tema yang kita baca umatnya ini 3 bagian ya. Yang pertama, bukti kebaikan Tuhan pada kita, hal yang luar biasa ya. Dia mencurahkan roh. Nah, ini berdasarkan Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Begitu ya, dan khususnya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 20, dan khususnya ayat 17 di sini ya. Begitu ya, menjelaskan. Jadi saya membatasi bagian pertama ini, sebenarnya sangat bagus, sangat penting begitu ya, karena ini berhubung dengan akhir zaman. Begitu ya. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel ini ya sebagian sudah digenapi oleh Tuhan lewat pelayanan para rasulnya, yakni pencurahan Roh Kudus begitu ya. Tapi sebagiannya belum. Sebagiannya yang belum ini adalah di mana akan terjadi
bencana alam yang lebih besar, lebih dahsyat lagi menimpa dunia, menimpa manusia di dunia ini pada suatu hari kelak, begitu ya. Oke, kita akan melihat tentang pencurahan atau pemberian Roh Kudusnya kepada orang yang percaya Yesus, begitu ya, khusus dari para rasul waktu itu, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, pencurahan atau pemberian Roh Tuhan bagi para rasul atau orang-orang yang percaya, yang pertama adalah tanda dan bukti kasih Allah yang sangat-sangat sempurna dalam kehidupan kita. Ya, artinya Allah itu mengasihi kita, bukan saja menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk kita, bukan saja menciptakan kita seperti gambar dan rupanya, atau yang ketiga bukan saja kita untuk hidup dalam dunia ini. Hal yang sangat spesial ya yang Tuhan beri bukan saja darah Yesus Kristus, begitu ya, melainkan bagian daripada milik Allah, yakni Roh percaya, begitu ya. Wah, ini luar biasa. Kemudian hal yang kedua, ya, Roh Allah ini adalah tanda dan bukti kehadiran Allah di dalam hidup umatnya. Jadi tanda bukti kasihnya. Nah, yang kedua ini adalah tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita, begitu ya. Orang-orang yang percaya, bagaimana hati dan pikiran ini pikiran ini dicap, dimateraikan oleh Roh Kudus. Ini karunia Allah, dan kita itu bagaikan sekeping atau selembar mata uang, begitu ya, yang pisah-pisahkan, begitu ya. Artinya bahwa betapa hati dan pikiran Allah ini sangat merindukan kita semua dekat dengan Dia, ada di dalam Dia, dengan Dia, bahkan dapat hidup dan dapat hidup di sorga nanti, begitu ya. Ini dan tujuannya. Dan oleh karena itu, kiranya membuat kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus saat ini ya, membuat iman kita hidup di dalam Tuhan, dan dewasa dalam Tuhan, dan sifat kita seperti tidak mampu kita nilai, tidak mampu kita ingat, tidak mampu kita hitung satu persatu, maupun tidak mampu kita akan balas, begitu ya. Nah, itulah sebabnya maka kita seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, berkomitmen yakni Yesus Kristus, kemudian kita sebagai umatnya yang ditebus oleh darah putranya yakni Yesus Kristus, dan orang yang ditinggalkan atau orang yang didiami oleh kuasa Roh Kudus dalam hati dan pikiran ini, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi, kemudian hal yang kedua ya, bukti kebaikan Tuhan yang kedua dalam kehidupan kita, yakni bertujuan supaya kita hidup ya, supaya hidup kita orang percaya bersukacita. Kehidupan kita orang yang percaya Yesus, kehidupan kita orang Kristen bersukacita. Nah, ini adalah dijelaskan oleh Rasul Petrus ya, bagaimana dia mengutip Mazmur 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kemudian dijelaskan oleh Rasul Lukas dalam Kisah Para Rasul 2, khususnya ayat 25 sampai 28 di sini ya. Supaya kita orang yang percaya bersukacita. Nah, kenapa kita bersukacita? Ya, banyak alasan yang membuat kita harus bersukacita, begitu ya. Di samping karena Tuhan sudah melayakkan kita hidup dalam dunia, Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita secara umum seperti itu, begitu ya. Nah, kita melihat dalam ayat ini ya, dalam ayat 25 sampai ayat 28 ya, ada 6 rahasia yang membuat kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu mesti bersukacita, begitu ya. Yang pertama ayat 25, begitu ya, kita bersukacita dikatakan atau dijelaskan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang hadir waktu perayaan Pentakosta ya. Rasul Petrus mengatakan, mengutip Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 ini, dikatakan dapat memandang kepada Tuhan ya. Petrus mengutip sekali lagi ya Mazmur 16 ini, bahwa bagaimana Daud bisa memandang kepada Tuhan ya, yang ada di sorga.
Artinya dari sekian banyak orang di dunia ini, tidak semua orang disuruh, dilayakkan Tuhan untuk dapat memandang Dia. Begitu ya. Hanya orang-orang pribadi, orang-orang khusus, orang-orang istimewanya Tuhan yang dapat memandang Dia. Nah, dengan kata lain, istilah kata memandang untuk pengertian hari ini ya, memandang itu artinya sama dengan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mendengar dan belajar firman-Nya pada malam hari ini. Amin. Amin. Ya, puji namanya ya. Bapak, Ibu, dan saya yang mendengar firman Tuhan, mungkin ada yang ada di rumah ya, ada yang berkesempatan mendengar renungan firman ini berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Anda dan saya dilayakkan oleh Tuhan untuk berkesempatan mendengar firman Tuhan. Ini namanya memandang suara Tuhan atau mendengar firman-Nya, begitu ya. Kemudian rahasia yang kedua, ayat 25b. Ayat 25b dikatakan dapat melihat. Ya, berdiri di sebelah kanan Allah. Begitu ya. Nah, istilah kata dapat melihat ini berarti berbicara pengertian kamus saya ya, yakni memahami rahasia Tuhan. Begitu ya, memahami rahasia Tuhan ya, bahwa orang yang percaya, orang yang diistimewakan Tuhan ya, suatu saat bagaimana dapat berdiri di sebelah kanan Allah. Begitu ya. Dan sekarang aja ya, kita orang-orang yang percaya ya, dah dicalonkan untuk duduk di sebelah kanan Allah, begitu ya. Nah, dalam Amsal 3 ayat 16 ya, Amsal 3 ayat 16, Raja Salomo menulis ya, orang yang dilayakkan oleh Allah Bapa duduk di sebelah kanan Dia adalah orang yang akan mendapat umur panjang. Begitu ya, umur panjang, hidup bersukacita. Umur panjang artinya adalah telah diselamatkan oleh Tuhan, mendapat kesempatan 2 kali hidup ya, menikmati hidup di dunia ini dan menikmati hidup di dunia. Itu semua adalah umur panjang di sorga nanti, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mendapat sukacita dalam hati dan pikiran ini. Mengapa? Karena kita sudah tahu ya, kiblat hidup kita, ujung tombak hidup kita itu adalah menuju ke sorga, bukan menuju ke neraka atau kepada kebinasaan, begitu ya. Nah, inilah yang membuat Rasul Petrus itu bersemangat menyampaikan kepada orang-orang yang ribuan datang merayakan peristiwa Pentakosta pada waktu itu, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, rahasia yang ketiga, ayat yang ke-26 ya, ayat 26. Raja Daud mengatakan hati bersukacita dan bersorak-sorai karena Immanuel. Immanuel itu artinya Allah menyertai, Allah bersama-sama. Dalam setiap detik kehidupan manusia, Allah itu bersama-sama dengan kita, tidak pernah membiarkan bahkan meninggalkan kita seperti yatim piatu, begitu ya. Inilah yang disadari oleh Raja Daud, dan inilah yang disadari oleh Rasul Petrus untuk disampaikan kepada ribuan orang yang datang, yang hadir dalam perayaan Pentakosta pada waktu itu. Dan sehingga membuat orang yang ribu-ribuan pada waktu itu spontan saat itu percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena mereka juga ingin mewarisi rahasia yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan mau beri kepada setiap orang yang mau membuka hati dan hidupnya bagi Tuhan pada waktu itu. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kemudian rahasia yang keempat, ayat 27. Ya, kalau kita melihat di sini ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 27 ya, yang membuat bersukacita yakni karena Tuhan telah memberikan keselamatan kekal. Nah, keselamatan kekal itu artinya keselamatan masuk surga nanti, tidak lagi dihukum, tidak lagi melalui proses api penyucian kata ajaran gereja lain, begitu ya. Ya, orang yang sungguh percaya kepada Yesus, sejak dia percaya Yesus, terima Yesus mula-mula ya, Tuhan sudah menghapus segala catatan hutang dosanya. Jemaat, dalam Ibrani 10 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhan juga tidak lagi ingat akan dosa dan kesalahan. Sekalipun kita manusia kadang-kadang dituduh oleh hati nurani kita ya, dituduh seakan-akan kita masih berdosa dan lain sebagainya, begitu ya. Itu yang kadang-kadang hati nurani ini atau godaan dunia atau angin-angin pengajaran yang salah di dunia menyesatkan, bahkan menggoncangkan iman kita, begitu ya. Tapi kalau kita ingat tentang pengajaran dan rahasia firman ini, jemaat, kita tidak akan mau digoncang
oleh pengajaran angin dunia begitu ya, khususnya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus begitu ya. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah jaminan kepastian keselamatan bagi orang yang percaya. Amin. Puji namanya. Kemudian yang kelima, rahasia yang kelima, ayat yang ke-28 ya, yang membuat orang bersuka cita ya, orang yang percaya kepada Yesus, Daud dan Rasul Petrus bersuka cita, yakni karena mereka tahu bahwa Tuhan memberikan rahasia jalan kehidupan kepada mereka, yakni jalan kehidupan yang baik, jalan kehidupan yang benar, jalan kehidupan yang membawa kepada keselamatan, membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada kebenaran begitu ya, supaya tidak sesat, supaya tidak susah, tidak sengsara begitu ya. Mengapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, karena Tuhan sudah menunjukkan begitu ya. Nah, kalau kita melihat dalam Mazmur 119 ayat 105 juga Nabi Musa menulis bahwa firman Tuhan diberi oleh Tuhan kepada kita adalah sebagai pelita, pelita bagi kaki, pelita bagi pikiran, supaya kita tahu jalan kehidupan yang sungguh, yang benar begitu ya. Inilah yang membuat Raja Daud bersemangat dan Rasul Petrus yang belajar diberkati oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada para hadirin waktu perayaan Pentakosta waktu itu begitu ya. Nah, kemudian rahasia yang keenam ya, yang membuat bersukacita, ayat 30 sampai 31, di mana Tuhan mengangkat dan menjadikan orang-orang percaya itu adalah sebagai anak-anaknya. Begitu ya, bukan hanya Yohanes 1 ayat 12 saja yang menulis, melainkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30 sampai 31 ini ya, mengatakan dan memberitahu rahasia kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, Tuhan Yesus angkat sebagai anak-anaknya. Begitu ya, bahkan disebut sebagai anak-anak raja. Kalau kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayat yang ke-10, pasal 4 ayat 4, pasal 5 ayat 6 sampai 12 ya, di sini janji atau sebutan atau panggilan atau hadiah yang Bapa di sorga beri kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Nah, inilah sebabnya jemaat ya, kita seharusnya bersukacita. Orang yang bersukacita karena dia telah mendapat kedudukan seperti ini dari Tuhan, dan itulah sebabnya maka dia pasti bersukacita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, menyaksikan dan menyampaikan firman Tuhan, datang beribadah dan melayani begitu ya. Mengapa? Karena janji-janji Tuhan yang ditulis dalam firman ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dapat didengar begitu ya, karena semua anugerah Tuhan untuk membukanya kepada kita, memberitahukannya kepada kita dan mengajarkannya kepada kita begitu ya. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan pada umatnya atau kepada kita orang yang percaya, yang ketiga ini adalah menjadikan kita orang-orang kedekatannya Tuhan ya, orang-orang kedekatannya Tuhan. Di sini dijelaskan dalam ayat 34 sampai 35 ya, kutipan dari Mazmur 100 ayat 1, Mazmur 108 ayat 13 begitu ya. Ini yang ditulis atau disampaikan sekali lagi oleh Rasul Petrus begitu. Nah, kalau kita melihat ini seakan Yesus Kristus sudah berada di sorga bersama Allah Bapa di sorga dan Roh Kudus di sana. Kok pakai bajunya seperti ini begitu ya? Ada orang bertanya begitu ya. Saya mendengar dan mendapat jawaban dari Pendeta Dr. Stephen Tong. Dengar Bebe ya, Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan apa? Bahwa kita manusia ini semua telanjang di hadapan Tuhan. Baju pakaian yang kita buat itu anugerah dari Tuhan. Begitu ya. Nah, makanya ya, kita di hadapan Tuhan itu apa adanya begitu ya, bukan ada apanya begitu ya, seakan memakai pakaian yang tertutup, terbungkus dan sebagainya supaya kelihatan nampak suci, tapi kalau hati dan pikiran penuh dengan dosa, buat apa begitu ya. Nah, tetapi kalau kita memakai pakaian apa adanya, semua baik dan berkenan di mata Tuhan begitu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat ya ayat 34 sampai 35 ini ya, yang membuat
yang menjelaskan tentang kebaikan Tuhan ya. Kita melihat di sini ayat 34 bagaimana Tuhan berbicara khusus kepada Daud ya saat Pentakosta, yakni kepada Petrus untuk menyampaikan bagian daripada ayat ini, atau kepada kita malam ini yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan ya. Artinya bahwa Tuhan berbicara khusus kepada orang khusus. Siapakah orang khusus? Kepada Raja Daud tadi ya, kepada Rasul Petrus dan teman-temannya, kepada orang Kristen secara umum, dan khususnya kita pada malam hari ini. Artinya tidak semua orang ya, bisa mendengar firman begitu ya. Bayangkan umpamanya pada malam hari ini yang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu di rumah ada yang duduk bersama-sama. Ini namanya Anda dan saya adalah sebagai orang khusus di hadapan Tuhan, yang Tuhan telah persiapkan, yang Tuhan telah panggil ya, yang telah Tuhan istimewakan untuk apa? Untuk dapat dengar firman ini seperti Daud, seperti Petrus, seperti orang-orang yang merayakan Pentakosta 2000-an tahun yang lalu, begitu ya. Ini apa namanya? Hal yang menyatakan kebaikan Tuhan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua dan yang terakhir ayat 35 ya. Nah, kita yang dijadikan oleh Tuhan orang-orang dekatnya sebagai pelayan-pelayannya, sebagai orang-orang yang percaya. Ayat 35 ini luar biasa ajaib jemaat ya. Kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kuasa kepada kita orang-orang dekatnya, orang-orang yang percaya kepadanya untuk menjalani hidup ini, yakni melumpuhkan dan menginjak-injak kuasa musuh. Begitu ya, menginjak-injak kuasa musuh. Siapakah musuh kita? Musuh kita yang pertama diri kita sendiri ya. Diri kita yang penuh dengan egois, ambisi, emosi, kedustaan. Begitu ya, itu yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua ya, yakni setan iblis begitu ya. Yang seharusnya yang pertama tadi ya, diri kita ya, seharusnya kita bisa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau ikut dia, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya kita harus bisa mengoperasikan sifat egois kita, emosi kita, amarah kita, kedendaman kita, dosa kita kepada Tuhan begitu ya. Kenapa? Karena ini adalah musuh Tuhan begitu ya. Nah, kiranya atas seizin Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya dalam hati dan pikiran ya, membuat kita sadar dan membuat kita apa namanya seperti orang Kristen mula-mula di waktu zaman Pentakosta. Bagaimana Roh Tuhan menjamah hati dan pikiran mereka, membuat mereka tersentuh, membuat mereka menangis, dan membuat mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus begitu ya. Dan inilah yang membesarkan hati dan pikiran Rasul Petrus dan teman-temannya pada waktu peristiwa Pentakosta. Sekali lagi ya, kenapa menggebu-gebu memberitakan Injil Tuhan? Karena mereka telah belajar dari Tuhan Yesus, belajar lewat firman yang Yesus sampaikan. Maka firman ini dipersiapkan untuk disampaikan pada waktu peristiwa Pentakosta. Bahkan hadiah yang terakhir yang Tuhan beri ini adalah bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang dekat, yakni kuasa untuk menyampaikan amanat agungnya, kuasa untuk melumpuhkan kuasa setan, kuasa iblis. Nah, ini juga ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 16 ayat 20 begitu ya. Bahkan waktu pengutusan Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya, kalau kita membaca Lukas 10 ayat 19 begitu ya. Nah, bagaimana para murid juga dapat mengalahkan dan menghalau setan iblis yang hendak merongrong pemberitaan Injil atas pelayanan yang mereka lakukan begitu ya. Inilah janji Tuhan begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat memberi pandangan, memberi ilmu, bimbingan, arahan, kekuatan dalam hati dan pikiran kita begitu ya. Nah, sebagai penutup di sini, inilah rahasia kebaikan Tuhan bagi kita sebagai umatnya. Yang pertama adalah Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal dan diam dalam hati kita. Begitu ya, supaya kita sesungguhnya tidak menjadi yatim piatu atau merasa hidup sebatang kara.
melainkan sadar dan sesadar-sadarnya bahwa Tuhan ada dalam hidup ini. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dia memberikan sukacita di dalam hidup ini sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Begitu ya. Berhubung karena kita sudah diampuni dosa, sudah diberikan rahasia-rahasia dan pengajaran firman. Begitu ya, yang seharusnya kita bersukacita. Dan yang terakhir adalah menuntun kita sebagai orang-orang dekatnya. Orang-orang dekat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk datang beribadah kepadanya, orang-orang dekat Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, kaki tangan Tuhan melayani, dan orang-orang dekat Tuhan yang pada suatu hari kelak akan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Amin. Puji